siapa yang pernah jadi siapa? Saya nggak suruh saudara tertawa, saya tanya. Ayo, siapa yang pernah jadi siapa? Ya, si tua pernah jadi si kecil. Maka itu anak-anak, kalau engkau ditanya begitu jawab balik. Ya nggak bisa dong saya ngerti papa. Papa ngerti saya. Karena papa pernah jadi saya belum jadi papa. Katakan amin, hukum itu. Maka itu bagaimanapun juga anak itu nggak pernah salah. Kita yang salah. Salahnya di mana? Salah ngajar. Anak-anak itu makhluk yang luar biasa. Saudara, kalau dunia menerima kebenaran ini, nggak ada rebellion, betul tidak? Nggak ada pemberontakan, semua jadi tenang. Maka itu mengampuni itu konsep yang sangat ini. Saya tanya kepada saudara, kalau gitu ngampuni itu susah atau gampang? Jangan ragu-ragu jawabnya. Jangan tengah-tengah. Apa nggak ada tengah-tengah begitu? Ayo, mengampuni itu susah atau mudah? Mudah. Siapa bilang susah? Jadilah orang gila. Loh, orang gila itu gampang ngampuni loh saudara. Lempari dengan batu, habis itu kasih makan. Tertawa lagi. Maki-maki dia ngampuni. Tapi satu hal saya belajar dari orang gila. Ya, ini penting. Dia bisa dibohongin apa saja. Tapi begitu dibohongin duit, dia ngerti saudara. Saya heran lihat orang gila itu. Nah di situ saya belajar ternyata duit itu punya kekuatan yang hebat, membuat orang gila jadi waras, tapi yang waras jadi gila. Catat itu baik-baik. Itu uang saudara, ampun saudara. Kalau nggak percaya coba ketemu orang gila, ngerti dia soal duit. Jadi mengampuni itu gampang, katakan amin. Di mana gampangnya? Nanti pulang baca ya, Matius 18 ayat 21 sampai 35. Saya nggak punya waktu untuk menerangkan, tapi itu satu-satunya pasal dalam Alkitab yang menolong kita untuk bisa gampang mengampuni orang. Sederhana proses mengampuni itu. Kalau saya simpulkan pakai kalimat begini. Orang yang sulit mengampuni karena dia merasa dirugikan. Renungkan kata ini. Betul? Dirugikan dalam hal apa? Banyak. Nama baik, gengsi, kesempatan, betul? Ditipu, banyak. Nah, supaya kita gampang mengampuni, sadarlah bahwa hidup ini tidak pernah punya apa-apa. Ayo, siapa kenal teman, saudara, kaya, punya pabrik tekstil, ya hebat sekali. Mungkinkah waktu istrinya melahirkan anak yang sebagai celana? Coba jawab, mungkin tidak. Mentang-mentang punya pabrik tekstil, bajunya lahir celanaan, nggak mungkin. Betul? Anaknya siapa saja lahir tetap telanjang. Kita nggak pernah punya apa-apa dalam ini, termasuk harga diri kita nggak pernah punya. Orang yang sulit mengampuni karena dia terlalu tinggi memberi nilai hidupnya, harganya itu terlalu mahal. Sehingga ketika harga dirinya dilukai dikit, dia nggak terima. Maka itu untuk bisa mengampuni secara gampang, sadarlah bahwa kita ini lahir telanjang. Nggak pernah punya apa-apa dalam hidup. Maka itu seharusnya kita semua pun nggak pernah bilang, aduh aku kecurian. Nggak bisa. Walaupun barang saudara pernah hilang dicuri, semua itu tetap milik Tuhan. Kalau kita sadar kita nggak pernah punya apa-apa, maka kita nggak pernah punya merasa kehilangan apa-apa juga. Amin. Jadi hidup itu lega, hidup itu enak, mau dicuri, mau disakiti, nggak rasa apa-apa. Karena memang aku nggak pernah punya apa-apa. Loh kok nggak amin lagi, yang kaya aja dibingung jawabnya. Memang kita nggak pernah punya apa-apa, bukan? Semua dari dia. Nah di dalam Matius 18 itu sederhana. Untuk apa? Kenapa kita harus mengampuni? Jawabannya, sebesar apapun dosa saudara kita, kesalahan saudara kita terhadap kita, ingat, Tuhan Yesus berkata, dosa kita kepada Bapa di surga tetap jauh lebih besar. Amin. Karena dosa kita kepada Bapa di surga jauh lebih besar, maka sebesar apa dosa saudara kita tetap lebih kecil. Dan saya minta baca ayat yang ke-33, 34, 35. Cepat buka Alkitab saudara.
Matius 18, 33, 34, 35. Udah? Ya, kita baca bareng-bareng. Karena ini penting sekali untuk kita hidup mulai hari ini penuh pengampunan. Saudara, dunia itu akan sembuh kalau kita bisa mengampuni orang dan betul-betul dosanya diampuni. Kita punya otoritas yang hebat, saudara. Otoritas yang nggak pernah dimiliki oleh kelompok yang lain di dunia. Hanya gereja yang punya otoritas itu. Amin. Kalau kamu mengampuni dosa orang, maka dosamu diampuni. Udah? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Ingat ya ayat ini. Hari itu orang ini dibebaskan, hutangnya sekian miliar. Terima kasih dia. Begitu keluar dari rumah orang kaya itu, dia ketemu temannya yang cuma utang 100.000. Ternyata dia paksa orang itu bayar. Nah, ada teman yang lain tahu. Wah, orang ini gak adil. Lapor ke raja itu. Nah, ayat 34. 1, 2, 3. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya pada. Stop dulu. Apa bedanya algojo dan tukang pijat? Saya cuma tanya saja. Loh, boleh tuh mikir seperti itu? Ini logika anak-anak. Siapa bisa jawab? Apa bedanya algojo dan tukang pijat? Saudara, ngeri sekali. Maka serahkan kepada algojo. Enggak cuma satu algojo. Satu algojo membuat kita gembuk. Tahu kata gembuk? Bonyok sudah. Ini algojo. Sampai 1, 2, 3. Sampai ia melunaskan seluruh utangnya. Bayangkan, sudah digebukin oleh sekian banyak algojo. Utangnya pun harus dibayar lunas. Nah, yang ngeri ya 35. Baca 1, 2, 3. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Kapan? Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Perhatikan kalimat, maka Bapamu pun akan berbuat demikian. Jadi saudara, jangan pernah tawar-menawar untuk mengampuni. Katakan amin. Ampuni itu Jangan jawab gini, Om, boleh nggak saya mengampuni tapi saya malas ketemu? Sama saja itu, belum mengampuni namanya. Kalau kita mengampuni, nggak ada kata malas ketemu. Berdamai betul. Saudara, bongkar seluruh Alkitab, mengampuni itu luar biasa. Dan dunia sudah mempercayai itu obat yang mujarab untuk kita hidup sehat. Hidup kita nggak akan tegang, nggak akan panik. Hidup kita akan lega, sejahtera. Aduh, mengampuni itu betul-betul. Tidurnya nyenyak, makannya enak. Maka itu kalau seorang nggak mau mengampuni, kau rugi. Hentikan gosip. Ayat terakhir, saya ingin melakukan ini. 1 Korintus 2 ayat yang kedua. Ayo kita baca sama-sama. Kalau ayat ini kita pakai dalam hidup kita, gampang kita mengampuni. 1, 2, 3. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Tahu nggak konsep Paulus? Kenapa seringkali kita gampang sakit hati? Kenapa ada kerusuhan di antara kita? Karena kita usil, tahu usil. Suka ngurusin orang. Suka cari-cari bahan. Telepon sana, telepon sini. Betul nggak dengar dia itu mau cerai? Betul nggak? Lu urusannya apa? Itu dijahit aja mulut kayak begitu tuh, saudara. Betul nggak dia judi ke crown? Betul tidak? Saudara, kenapa Paulus ngomong seperti ini? Aku memutuskan untuk nggak ingin tahu apa-apa tentang kamu. Tapi satu yang dia harus tahu. Kalau ada orang yang Paulus tahu, orang itu belum tahu Yesus sudah pernah mati buat dia. Itu yang dia urus. Artinya apa? Menginjil, nggak urusan yang lain. Saudara, setan harus kita kalahkan dengan ayat juga. Amin. Firman ini. Udahlah. Janjinya mulai hari ini. Kalau ada orang datang atau nelfon ngajak gosip, matiin teleponnya atau teriakin stop dalam nama Yesus, nggak butuh itu.
Kalau dia ngomong terus, ajak makan, suapin ke dalam mulut supaya diam. Nggak